Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya? Biarlah kebaikan dan kemurahan Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan akan diambil di dalam Kejadian 26 ayat 1-6 dengan judul perikop Ishak, Ribkah, dan Abimelek bagian yang pertama. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Terjadilah kelaparan di negeri itu selain kelaparan pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai pendatang. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat keturunanmu banyak, seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan melakukan kewajibannya terhadapku, segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Bapak Ibu Saudara, Kejadian 26 ayat 1-6 merupakan bagian kisah kehidupan Ishak setelah kematian Abraham. Ishak dan Ribkah tinggal di Kanaan selama beberapa waktu dan kemudian negeri itu mengalami kelaparan sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Kanaan dan pergi ke Mesir. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Dalam perjalanan menuju Mesir, ia singgah dan menetap di Gerar, tempat tinggal Raja Abimelek, raja orang Filistin. Disinilah Ishak menerima perintah Tuhan untuk tinggal dan menetap di Gerar sebagai pendatang. Perintah yang Allah berikan kepada Ishak ini disertai dengan pengulangan janji berkat seperti yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Lalu pada ayat yang kelima dijelaskan mengapa Allah memberkati Abraham, yaitu karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan melakukan kewajibannya terhadapku, segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Hal ini berarti bahwa segala berkat yang diberikan Allah kepada Abraham dapat menjadi milik Abraham sebab ia mendengarkan firman dan taat kepada Allah. Dan pada ayat ke-6, Ishak melakukan hal yang sama, menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan menaati perintah Allah untuk tinggal menetap di Gerar. Saudara, ketaatan kepada Allah akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah suatu sikap batin yang dengan rela mengikuti dan tunduk pada segala arahan, bimbingan, serta aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sikap ini tidak bertumbuh secara instan setelah seseorang mengalami kelahiran baru, tetapi merupakan buah karya Roh Kudus dalam melembutkan hati kita, sehingga kita dapat dengan rela dan penuh sukacita taat kepada Allah dan perintah-perintahnya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah menunjukkan ketaatan kepada Allah? Jika belum, mari mintalah kekuatan kepada Roh Kudus untuk dapat menaati segala perintah Tuhan dan nikmati segala berkat yang akan kita terima darinya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau perenungan firman-Mu mengingatkan kami betapa kami memerlukan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami belajar untuk menjadi taat kepada perintah-perintah-Mu, kepada kehendak-Mu, kami tahu Tuhan bahwa kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Kami perlu Engkau yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam setiap situasi kehidupan yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah
Di dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami musrahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Sepanjang hari ini segala yang akan kami kerjakan, yang akan kami lakukan, kami tahu Kau akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.